Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ziyad bin Hudair pernah berkata, Qala li Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu pernah berkata kepadaku, Hal ta'rifu ma yahdimul Islam? Apakah engkau tahu apa saja yang bisa menghancurkan Islam? Qultu la. Aku menjawab, aku tidak tahu Umar. Qala. Lalu Umar menjelaskan kepadaku, yahdimuhu, Islam itu akan dihancurkan oleh beberapa hal. Yang akan menghancurkan Islam dari dalam ada beberapa hal. Yang pertama, kata Umar, zallatul alim, tergelincirnya lisan-lisan orang-orang yang alim. Berapa banyak ulama-ulama yang salah dalam ucapannya. Idza akhta'a akhadhu khata'ahu. Yang paling fatal adalah ketika dia adalah ulama yang diidolakan, yang dielu-elukan, panggungnya di mana-mana. Ketika dia salah, maka boleh jadi audiennya, para jamaahnya, para penggemarnya, para fan-fannya ikut terjerumus ke dalam kesalahan yang sudah dia buat. Masih ingat gak? Kemarin ada seorang ulama yang tergelincir lisannya. Dia katakan, Nabi itu lahirnya biasa-biasa aja. Ya kayak bayi-bayi biasa. Mana mungkin Nabi lahir lalu mengeluarkan cahaya yang terang benderang. Kalau Nabi lahir lalu ada cahaya terang benderang, nanti Abraha dan bala tentaranya akan tahu, lalu Nabi bisa dibunuh. Ini kalimat yang sesat dan menyesatkan. Bahayanya kalau tidak ditegur, maka bisa jadi dia akan menimbulkan kesesatan bagi siapapun yang sudah mendengar ucapannya. Apalagi ucapan ini keluar dari lisan orang-orang yang mengaku dirinya ulama. Ingat, Abraha dengan bala tentaranya datang ke Mekah tidak dengan tujuan ingin membunuh Nabi. Abraha itu masuk ke Mekah niatnya cuma satu, karena dia sirik dengan Ka'bah. Dia berusaha dengan sekuat tenaga, sudah keluar modal besar, dia bangun Ka'bah tandingan, tapi tetap tidak ada orang yang mau mengunjungi Ka'bah tandingan itu. Orang masih tetap berbondong-bondong mendatangi Ka'bah yang ada di kota Mekah. Akhirnya Abraha dengki, syirik, dan puncaknya dia cuma punya satu harapan. Hancurkan Ka'bah, maka Ka'bah tandingannya pasti akan didatangin orang. Dia bawa pasukan gajah, niatnya cuma satu, karena ingin menghancurkan Ka'bah, bukan ingin mencari dan membunuh Nabi. Maka jangan sesatkan umat dengan ucapan-ucapanmu yang menyesatkan. Kalau yang berbicara orang awam, masa bodoh, karena tidak ada efeknya. Tapi kalau yang berbicara adalah orang yang mengaku dia ulama, dia punya panggung, dia seorang kiai, maka ini akan berbahaya. Kenapa? Akhadhu khata'ahu. Pasti banyak orang-orang yang akan mengambil, menelan bulat-bulat ucapannya. Ya akhi, ada lagi yang dia katakan, Nabi itu lahirnya biasa-biasa saja, sama kayak bayi-bayi biasa. Kalimat ini juga menyesatkan. Kalau seandainya kelahiran Nabi di muka bumi ini biasa-biasa saja, tidak ada hal istimewa di dalamnya, maka pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memadamkan sebuah api yang tidak pernah padam selama ribuan tahun? Api ini dianggap oleh mereka sebagai Tuhan mereka. Lalu ketika malam kelahiran Nabi, api ini dipadamkan selama-lamanya dan tidak hidup untuk waktu yang selama-lamanya. Bukankah ini menandakan bahwa kelahiran Nabi adalah kelahiran bayi yang sangat istimewa, berbeda dengan kelahiran bayi-bayi lainnya? Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian aneh di malam kelahiran Nabi SAW. Ini menandakan bahwa Nabi adalah makhluk spesial, makhluk yang diistimewakan oleh Allah dan ditunggu-tunggu kelahirannya. Ya akhi,
ada lagi yang dia katakan. Bahkan yang lebih gila dan menyesatkan, dia sempat memberikan sebuah perumpamaan. Kalau seandainya di Mekah itu ada pohon jambu, maka Nabi sudah kayak anak-anak kebanyakan. Nabi nyolong jambu. Inilah kalimat-kalimat yang sesat dan menyesatkan. Inilah yang akan menghancurkan Islam dari dalam. Hasya wa kalla. Ya akhi, mana mungkin Nabi pilihan, mana mungkin Khatamul Anbiya, mana mungkin Sayyidul Khalq, makhluk terbaik, manusia pilihan Allah, sampai punya sifat suka menyolong jambu. Allah jauhkan Nabi dari segala bentuk-bentuk kejahatan seperti itu. Jangankan Nabi kecil, Nabi masih bayi, Nabi dijaga Allah mulutnya dari memakan yang haram. Nabi masih bayi, Allah selamatkan perutnya dari hal-hal yang bukan menjadi miliknya. Masih ingatkah kita ketika Halimatus Sa'diyah, sosok wanita yang menyusui Nabi, susu sebelah kanan dia siapkan khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW, sementara susu sebelah kirinya untuk anak kandungnya sendiri. Satu saat Halimah begitu menggendong Nabi, dia tanpa sadar memberikan Nabi susu yang sebelah kiri, yang seharusnya milik anak kandungnya sendiri. Lalu apa yang terjadi? Bayi yang ajaib ini, bayi yang istimewa ini, bayi yang sangat mulia ini, dari kecil sudah Allah jaga agar tidak memakan sesuatu yang bukan menjadi haknya. Kalau bahasa kita, Nabi melepeh. Nabi nggak mau minum susu itu karena Nabi dijaga Allah kalau itu bukan miliknya dan itu haram baginya. Kalau dari bayi saja Allah sudah jaga Nabi dari yang haram, apalagi Nabi tumbuh menjadi anak-anak, sangat amat mustahil Nabi menjadi anak yang mencuri atau nyolong jambu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, berhati-hatilah dalam berbicara, apalagi pembicaraanmu itu berhubungan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melambangkan kesempurnaan, melambangkan kemuliaan dan kesucian. Maka berhati-hatilah dalam ucapan, karena ucapan ketika sudah tergelincir lebih berbahaya daripada tergelincirnya kaki dan langkah kita. Seorang penyair pernah berkata, asratul qadam aslam min asratil lisan. Tergelincirnya kaki itu lebih menyelamatkan daripada tergelincirnya ucapan. Lalu yang kedua, kata Sayyidina Umar, yang akan menjadi musuh dalam selimut, yang menghancurkan Islam dari dalam, siapa mereka? Wajidalul munafik bil kitab. Orang-orang munafik yang tidak faham dengan agama, tidak ngerti dengan Quran, tidak faham dengan hadis, tidak paham dengan fikih, tapi berbicara seolah-olah dia adalah seorang yang faham semuanya. Abu Janda contohnya. Orang yang tidak faham agama, tapi berbicara tentang agama. Maka inilah orang-orang yang akan menghancurkan Islam dari dalam. Akhi, ketahuilah, musuh kita ke depan bukan orang kafir, tapi musuh kita ke depan adalah orang-orang munafik yang bertebaran di sekitar kita. Maka ingat pesan Allah dalam Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya berada di kerak neraka paling dalam. Kenapa mereka azabnya lebih dahsyat daripada orang kafir? Seolah-olah Quran ingin berpesan kepada kita, berhati-hati dengan orang munafik. Kalau orang kafir jelas wujudnya, tapi kalau orang munafik susah kita menebaknya. Di depan dia seolah-olah merangkul, tapi di belakang sebenarnya dia punya misi ingin memukul dan menghancurkan kita. Hati-hati dengan munafikun ala milenium. Lalu yang ketiga, yang bisa menghancurkan Islam dari dalam, musuh dalam selimut, kata Umar radhiyallahu anhu, adalah wa hukmul a'immatil mudillin. Hadirnya para pemimpin-pemimpin yang sesat dan menyesatkan, pemimpin-pemimpin yang menerapkan hukum dengan penuh ketidakadilan, tajam ke bawah, tumpul ke atas.
Yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah, tergantung deal-deal dan kesepakatan di antara mereka. Nah, berjuanglah karena Allah, berjuanglah karena Rasulmu, berjuanglah karena agamamu, maka mulia dunia akhiratmu. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari golongan orang-orang yang bisa menghancurkan Islam dari dalam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.